Ya, shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dan kali ini saya membahas topik mengatasi kekecewaan. Itu pembahasan kita hari ini, mengatasi kekecewaan. Nah, kekecewaan adalah hal yang bersifat umum ya, atau bersifat universal. Artinya semua orang bisa mengalami kekecewaan. Apakah saudara pernah kecewa? Saya yakin pernah ya, semua kita pernah mengalami kekecewaan. Tapi apakah saat ini sedang mengalami kekecewaan? Semoga tidak ya. Tapi kalaupun sedang mengalami kekecewaan, ya berita baiknya bahwa kekecewaan itu bisa disembuhkan. Kekecewaan itu bisa dipulihkan. Tapi berita buruknya yang negatif bahwa kekecewaan itu bisa tanda kutip mematikan, bisa menular. Orang lain bisa kecewa karena saudara kecewa. Atau orang lain bisa kecewa karena melihat saya mengalami kekecewaan. Karena dia berpikir harusnya orang ini tidak perlu kecewa. Jadi orang lain kecewa melihat kita kecewa. Nah, saudara, saya membaca dari Nehemia pasal 4. Nah, di dalam Nehemia pasal 4, kita lihat di sana Nehemia bersama dengan orang-orang Yehuda sedang berada dalam sebuah misi, dalam sebuah tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tentu pembangunan kembali tembok itu tidaklah mudah. Ya, ada banyak tantangan. Bukan hanya masalah pembangunan itu sendiri, tapi ada tantangan dari luar juga. Situasi dan kondisi yang menegangkan, dan hal itu tentu bisa membuat mereka kecewa. Nah, saudara, berdasarkan Nehemia pasal 4, kita akan belajar melihat apa sih yang menjadi faktor penyebab kekecewaan. Mengapa mereka bisa kecewa? Alasan pertama adalah karena keletihan ya, atau kelelahan. Dalam konteks bacaan kita, orang-orang Yehuda yang sedang membangun tembok, ya dalam ayat yang ke-6, saya bacakan ayat 6 pasal 4, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka terus bekerja, mereka bekerja dengan segenap hati. Ini poin yang bagus. Tapi ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, kita lihat bahwa mereka sudah memulai dengan baik, tapi di tengah perjalanan mereka merasakan keletihan. Dan keletihan atau kelelahan itu mereka alami baik secara fisik maupun secara emosi. Dan itu membuat mereka mengalami kekecewaan di tengah perjalanan. Tapi alasan kedua, bahwa mereka kecewa karena frustasi. Bukan hanya merasa letih, tetapi frustasi melihat puing atau sampah yang harus dibereskan. Pembangunan tembok belum selesai, tapi mereka melihat pekerjaan setelah itu sudah menunggu. Apalagi yang menunggu itu hanya puing atau sampah. Maka mereka bisa kecewa karena puing itu mengalihkan perhatian mereka dari pembangunan tembok. Nah, ini saudara, kita harus waspada juga ya. Jangan karena hal yang sekunder kita menjadi kecewa, sementara kita sedang berada dalam pekerjaan utama atau yang primer. Jadi harusnya yang sekunder jangan mengalihkan perhatian kita, malah membuat kita frustasi, padahal kita sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Jadi ini yang kedua. Tapi alasan ketiga, mengapa bisa kecewa? Karena merasa gagal atau merasa tidak sanggup. Merasa tidak sanggup itu akan mematahkan semangat dan membuat kepercayaan diri menjadi merosot atau bahkan hilang. Dalam bagian ini ayat 10 mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Yang terjadi, mereka mengeluh, dan keluhan yang tidak berujung itu akan berakhir dengan yang namanya give up. Menyerah. Give up. Nah, saudara, kita lihat di sini mereka mengalami kekecewaan karena merasa tidak sanggup. Tapi alasan keempat, mereka berada dalam ketakutan. Anak buah Nehemia berada dalam ketakutan karena ada musuh-musuh yang berusaha menggagalkan pembangunan dan mau
membunuh mereka. Dalam ayat 11 saya baca di sini, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi ketakutan akan mengecilkan hati dan itu bisa menimbulkan kekecewaan. Nah, saudara, ini kita lihat ya 4 hal yang bisa menjadi penyebab kekecewaan. Ada keletihan, frustasi, merasa gagal atau tidak sanggup, dan kemudian ketakutan. Kita akan melihat berikutnya bagaimana prinsip mengatasi kekecewaan. Apa yang Nehemia lakukan dalam situasi dan kondisi yang demikian. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia mengetahui persoalan atau kekecewaan timnya. Maka ada beberapa prinsip penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekecewaan. Pertama, menata ulang kehidupan. Menata ulang kehidupan. Ketika ada kekecewaan, jangan langsung menyerah, saudara-saudara. Tapi usahakan pendekatan yang baru, mencoba dengan doa yang baru, sikap yang baru, menata ulang waktu atau jadwal saudara. Fokus kembali kepada sasaran. Jangan biarkan puing atau sampah menguasai pikiran saudara. Memang dalam konteks ini sampah benaran ya, tapi dalam pengertian lain, jangan kita membiarkan hal-hal yang sepele, yang tidak penting, yang mengganggu fokus kita. Jadi kembalilah kepada sasaran. Jangan banyak membuang waktu untuk sesuatu yang bukan tujuan utama saudara. Nehemia berfokus pada prioritas dan dia menata ulang pola kerja. Caranya gimana? Dengan menempatkan orang-orang berdasarkan kelompok keluarga dengan tujuan agar mereka dapat saling menguatkan. Itu yang dilakukan oleh Nehemia, menata ulang. Dalam ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Nah, saudara, ternyata apa yang dilakukan oleh Nehemia, penataan ulang, itu jauh lebih efektif. Jadi, menata ulang kehidupan itu sangat penting. Kedua, selalu mengingat Tuhan. Nehemia berkata, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Itu dalam ayat 14. Apa artinya mengingat Tuhan? Artinya menyerahkan kembali diri kita, diri saudara kepada Tuhan. Mendekat kepada kuasa ilahinya. Dan mendedikasikan diri kita kembali kepada Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu, kita harus ingat kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita melayani, kita sedang melayani Tuhan. Jadi pertanyaan lagi, apa yang kita ingat? Ingatlah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan pada masa yang lampau, kebaikan Tuhan ya pada masa kini, kedekatan Allah saat ini, dan kemudian selanjutnya. Ingatlah bahwa kekuatan dan kekuasaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir sampai kepada masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Nah, Rasul Paulus ini memang konteksnya berbeda, tapi tentu kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya sama seperti Nehemia. Nehemia juga meyakini bahwa dia sanggup menanggung segala perkara. Dia sanggup melakukan tugas itu karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, itu juga ya yang harus saudara dan saya, kita semua imani dan juga amini. Dan yang terakhir, kita harus menolak kekecewaan. Ya, apa maksudnya? Kita harus menolak kekecewaan. Kalau kita pernah nonton acara TV juga ada deh, menolak lupa ya. Jadi ini juga bisa ditolak. Jangan menyerah pada kekecewaan tanpa perlawanan. Nehemia berkata, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu dan rumahmu. Itu ayat 14 bagian B. Jadi di sana dikatakan, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, saudara, artinya kita memang pasti menghadapi berbagai perlawanan
menghadapi tantangan, persoalan, peperangan, bahkan peperangan rohani, melawan kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk melumpuhkan kita. Tetapi mari kita lawan dengan iman. Kita lawan dengan firman. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, entah itu kecil ataupun besar, maka lihatlah hal itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengandalkan Tuhan. Dengan cara kita tetap mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa bukan hanya dulu, tapi juga sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Jadi saudara dan saya bisa mengalami kekecewaan, bisa. Tapi kekecewaan bisa disembuhkan. Bisa kita tolak dan kita memohon supaya Tuhan memberikan kita pemulihan. Kiranya Tuhan menolong saudara, menolong kita supaya kita bisa merdeka atau terbebas dari kekecewaan. Tuhan memberkati. Salam.